Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadirin ikhwat iman jemaah majelis ta'lim ilmiah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 122 halaman 134. Halaman 134, hadis nomor 122. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dengan sanad yang sahih. Dinukil dari seorang sahabat terkemuka yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, berkatalah iblis laknatullah, iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis itu adalah makhluk pembangkang gitu Pak ya. Jadi secara garis besar makhluk yang Allah ciptakan itu yang memiliki akal itu dua Pak. Satu al-jin, yang kedua an-nas. Minal jinnati wan nas. Kemudian kalau ditambah yang ada yang ketiga yaitu malaikat ya. Nah, di antara jin itu sama seperti manusia. Bedanya kalau jin disebut jin itu karena tertutup, tidak nampak gitu. Janin itu kan disebut janin karena tidak kelihatan. Orang gila disebut majnun karena akalnya tertutup. Nah, jadi bangsa jin dengan bangsa manusia itu bedanya kalau jin tidak kelihatan, kalau anas manusia itu nampak. Nah, di antara jin dan manusia itu sama memiliki dua sifat. Pertama, sifatnya itu mendekat ya, kepada Allah. Yang kedua, sifatnya menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sifatnya mendekat kepada Allah itu disebut manusia yang bertakwa. Tapi manusia yang sifatnya menjauh daripada Allah disebut manusia yang bertabiat syaitan. Nah, begitu pula dengan jin ya, ada jin yang Islam, jin yang muslim gitu. Ada juga jin itu yang memiliki sifat setan gitu. Jin yang membangkang itu disebut syaitan. Ada juga jin yang muslim. Nah, adapun iblis itu adalah bapaknya syaitan itu Pak, nenek moyangnya syaitan. Sementara gitu, nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, suatu ketika iblis itu berkata atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi,
ya wahai Rabbi Rabbku. Ini biasanya Pak di Al-Quran atau hadis, kalau memanggil Allah menggunakan atau diawali dengan kata ya, satu menunjukkan bahwa yang memanggilnya itu merasa jauh dari Allah, karena ya itu panggilan untuk jarak jauh itu biasanya. Jadi bisa jadi orang yang memanggilnya itu memang orang yang menjauh dari Allah atau yang merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya kata Rabbun itu ketika berdoa itu akan kita dapati kebanyakan dalam Al-Quran. Rabbun, Rabbana, kebanyakan, walaupun dalam hadis terkadang ada saat memanggil Allah itu menggunakan kata Rabbun, tapi kebanyakannya dalam Al-Quran, terutama dalam doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau tidak diawali dengan Robbi, biasanya dengan Robbana. Tapi terkadang ada walaupun sedikit yang diawali dengan Allahumma. Nah, sementara dalam hadis biasanya ketika memanggil Allah khususnya pada saat berdoa itu diawali dengan Allahumma. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau bersebadan, Allahumma jannibni syaitan. Itu rata-rata dengan Allahumma itu kalau dalam hadis. Walaupun ada juga yang dengan Rabbun atau Rabbana cuma sedikit atau jarang. Nah, jadi iblis itu memanggil ya Rabbi, wahai Rabbku. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya iblis itu percaya sama Allah. Percaya. Bahkan jauh sebelum Adam diciptakan, iblis itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan tahun iblis itu sudah beriman kepada Allah. Bahkan pada saat iblis itu mengikrarkan diri untuk selalu menggoda manusia, di situ pun iblis tetap memanggil Allah ya Rabbi, fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkannya manusia. Jadi kalau hari ini ada manusia yang tidak percaya sama Allah, kata mah lebih parah tibatan iblis itu, Pak. Berencek iblisnya aya nu leuwih edan ti aing. Iblis masih percaya. Apa perkataan iblis itu? Laisa, tidaklah, ahadun, seorang pun, tidak ada seorang pun, min khalqika, dari makhlukmu, baik itu flora, fauna, terlebih khusus manusia, illa, melainkan ja'alta, engkau jadikan lahu, untuknya, rizki, wa, dan ma'isah, penghidupan.
Fama maka apa rizki untukku. Jadi iblis itu protes lah kepada Allah itu. Ya Allah, semua makhluk yang Engkau ciptakan, khususnya manusia, itu semuanya telah Engkau tetapkan satu rizkinya, yang kedua penghidupannya. Lantas apa rizki yang Engkau jadikan untukku, rizki yang Engkau tetapkan untukku, atau mana rizki yang Engkau tetapkan untukku? Nih dari kalimat ini menunjukkan pertama bahwa iblis pun ya, atau setan pun mereka makan seperti kita manusia makan gitu. Makan seperti kita manusia makan, atau ingin makanlah seperti manusia ingin makan. Karena iblis itu punya keinginan sama. Yang namanya dua makhluk, baik bangsa jin atau manusia, satu oleh Allah itu diberikan keinginan, dua diberikan kekuatan. Iblis pun sama, cuman keinginan dan kekuatannya dipakai untuk durhaka kepada Allah, dipakai untuk menyesatkan manusia. Nah jadi iblis pun makan. Makanya gini, kalau orang tua dulu tentunya suka bilang begini, lamun remeh atau makan teu dihabiskeun teh karunya cenah bisi carerik atau habiskeun cenah bisi ku setan gitu orang tua dulu itu. Kalau dalam hadis-hadis yang lain dikatakan bahwa makanannya itu tulang belulang dan kotoran. Tulang belulang dan kotoran. Yang kedua, kalimat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan untuk yang namanya iblis atau keturunannya bangsa setan itu jatah rezekinya, Pak. Berbeda dengan manusia, Allah ciptakan manusia, Allah jadikan manusia itu satu paket dengan rezekinya, satu paket. Bahkan kita sering katakan perbandingan takaran umur dengan takaran rezeki yang Allah tetapkan untuk kita itu sama. Sehingga orang itu tidak akan mati kalau rezekinya masih ada. Begitu pula orang tidak akan hidup kalau rezekinya sudah habis. Makanya Allah tetapkan antara takaran rezeki dan takaran umur itu sama. Dan untuk apa hidup kalau memang tidak ada rezekinya, Pak? Sekali lagi, untuk apa kita hidup kalau rezeki kita sudah habis? Makanya kan suka ada tuh orang koma berbulan-bulan, bertahun-tahun, lalu tiba-tiba sadar, bangun dari komanya. Begitu bangun dia mengatakan lapar, kasih makan satu piring nasi sama telur, hayang ngenyeng enauk darat. Setelah itu mau minum susu, beres minum meninggal lagi gitu, Pak. Itu hanya untuk menghabiskan jatah rezekinya saja, jatah rezekinya. Ada sebuah cerita tuh, ada orang jatuh ke sumur
sehari semalam jatuh ke sumur, lalu diselamatkan tuh oleh orang-orang. Selamatlah dia tuh naik dari dalam sumur. Dulu mah suka ada sumur gali itu. Nah, ketika ditanya oleh orang-orang, bagaimana sih kamu itu bisa jatuh ke sumur, kronologisnya dicontohkan aku zaman teh. Jatuh lagi dia ke sumur gitu, Pak. Begitu jatuh yang kedua kalinya, matilah dia itu, mati. Nah, sebelum matinya itu dia minta makan, minta minum. Kalau kan sehari semalam dia nggak makan nggak minum, diberi makan diberi minum, tanya bagaimana kok bisa jatuh, dicontohin, jatuhlah ke sumur, matilah dia itu. Padahal waktu itu yang kedua kali jatuhnya banyak orang, kan disaksikan banyak orang. Nah, ketika tadi tidak disaksikan banyak orang, bahkan sehari semalam masih hidup, sementara pada saat disaksikan banyak orang malah mati. Kenapa dia masih hidup? Yang pertama karena tadi jatah rezekinya masih tersisa, satu piring makanan dan satu gelas minuman di satu paket. Berbeda dengan setan atau iblis, Allah ciptakan tidak disertai dengan rezekinya. Makanya ingin protes tuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya manusia, ya Allah, kenapa engkau ciptakan, engkau jadikan beserta dengan rezekinya, kalau saya tidak? Wa dan maisah, penghidupan. Dalam Al-Quran atau hadis itu ada al-hayat, kehidupan, ada maisah, ada penghidupan. Itu maisah, penghidupan. Apa bedanya kehidupan dengan penghidupan? Kalau kehidupan itu adalah suatu keputusan yang ditetapkan tentang bagaimana kita menjalani dan mengakhiri kehidupan. Itu penghidupan, suatu keputusan yang kita tetapkan. Kehidupan itu suatu keputusan yang kita tetapkan tentang bagaimana kita menjalani dan mengakhiri perjalanan hidup. Itu kehidupan. Apakah perjalanan hidup kita ini mau baik, husnul khotimah, atau perjalanan hidup kita itu mau buruk, su'ul khotimah? Itu kehidupan. Kalau penghidupan itu adalah cara bagaimana kita menjalani kehidupan. Nah, cara menjalani kehidupan atau yang disebut dengan penghidupan itu ada dua. Ada cara yang sifatnya lahir untuk memenuhi tuntutan duniawi kita. Ada yang cara yang sifatnya batin untuk memenuhi kebutuhan akhirat kita. Ini penghidupan yang sifatnya lahir, Pak. Kita bekerja, nah itu. Ada yang kan di Al-Quran kan dikatakan tuh dalam surat apa ya? Inna sa'yakum lasyatta. Al-Lail itu, Pak, Al-Lail. Ayat 4. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya penghidupan kalian, usaha kalian, kerja kalian, profesi kalian itu beraneka ragam. Nah, ini yang disebut dengan penghidupan untuk memenuhi tuntutan dunia kita. Ada yang profesinya itu pegawai, ada yang profesinya pedagang, ada yang profesinya dakwah, ada yang profesinya mendidik. Itu
penghidupan untuk memenuhi tuntutan duniawi. Dan akan berimbas juga Pak, akan berdampak terhadap bahagia atau tidaknya kehidupan baik dunia ataupun akhirat. Jadi pekerjaan kita terkait dengan memenuhi tuntutan duniawi kita itu akan berpengaruh terhadap akhir dari kehidupan kita. Apakah kehidupan kita di dunia akan sukses atau tidak? Apakah akhir kehidupan kita di akhirat itu akan bahagia atau tidak? Di penghidupan dunia pun mempengaruhi itu. Yang kedua, ada penghidupan itu yang sifatnya batin, yaitu cara untuk menjalani kehidupan yang sifatnya batin. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengakhiri kehidupannya di akhirat dengan bahagia. Kita sholat nih, sholat itu adalah ikhtiar kita, usaha kita agar di akhirat itu bahagia. Di samping di dunia, thalabul ilmi adalah ikhtiar kita agar akhir kehidupan kita khususnya di akhirat nanti bahagia. Infak, sedekah, puasa dan lain sebagainya itu pun adalah cara batiniah kita agar akhir dari perjalanan hidup kita khususnya di akhirat nanti bahagia. Nah, cuman orang kalau bicara maisah itu penghidupan, itu yang terbayang dalam otaknya itu hanya penghidupan untuk memenuhi tuntutan duniawi. Sementara untuk memenuhi tuntutan ukhrawinya seringkali terabaikan. Padahal itu Allah sudah mengingatkan tuh dalam surat apa ya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Toha kalau salah, surat Toha. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, dari mengingatku, maka baginya itu adalah ma'isatan dongka, yaitu kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek, kehidupan yang ruwet. Tentu berpaling dari zikir di sini banyak tadi. Anda berpaling dari zikrullah itu satu, ketika menuntut penghidupan duniawi mungkin tidak diperhatikan tuh batasan-batasannya, halal haramnya, hak dan kewajibannya tidak diperhatikan, atau melupakan kewajibannya akan tugas akhiratnya. Itu yang disebut dengan berpaling dari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia ini oleh Allah sudah ditetapkan rezekinya dan sudah ditetapkan penghidupannya. Makanya kan banyak tuh orang kuliah di pendidikan, tapi pas begitu beres kerjanya di mana gitu. Ada orang kuliah di pertanian, begitu lulus dia malah jadi ustadz gitu, nah kuliah di pertanian. Ada orang pesantren seumur-umur, begitu lulus dia malah jadi pekerja kantoran gitu. Karena memang sudah Allah tetapkan penghidupan itu.
Cuman kan kita tidak tahu sumber penghidupan kita itu dari mana, karena itu kan gaib kan. Gaib. Dari hayang maika hayang gitu. Sumber penghidupan yang kita jalani itu sesuai dengan keahlian kita gitu. Akhirnya kuliah mengambil jurusan A gitu, tapi pas kerja malah B, malah C kan gitu. Itulah menunjukkan bahwa satu, yang namanya penghidupan masing-masing orang itu berbeda-beda. Yang kedua, sumber penghidupan itu banyak sekali. Makanya itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, alaisa ardullahi wasi'ah. Jadi tong letik hati, bukankah bumi Allah itu sangat luas? Jadi kalau belum berhasil nih dalam penghidupan yang A, masih ada yang B, masih ada yang C, masih ada yang D. Kita lanjutkan nih. Fama rizki. Nah, lalu apa rizki yang telah engkau tetapkan dan engkau jadikan untukku? Itu protes setan itu, Pak. Jadi kita mesti bersyukur kepada Allah karena Allah menjadikan kita itu sudah satu paket dengan rezekinya dan penghidupannya. Tinggal manusia tinggal mau ini nih, kan oleh Allah dibekali akal itu, Pak, dibekali panca indera. Manusia itu tinggal mau pekoreh, untuk orang Sunda, tinggal mau ikhtiar, baik ikhtiar lahir ataupun ikhtiar batin. Insya Allah kalau dirizkian gitu. Nah, berbeda dengan setan, Allah ciptakan tapi Allah tidak tetapkan rizki dan penghidupannya. Jadi asa belum pernah mendengar Pak itu ada pasar setan gitu ya, atau kantor DPR setan gitu, asa belum pernah gitu. Dina cerita-cerita juga belum pernah itu, Pak. Karena memang Allah tidak tetapkan rezeki dan penghidupan untuk mereka. Nah, tetapi mereka bisa mendapatkan rezeki. Kapan mereka itu bisa mendapatkan rezeki gitu. Jadi Allah menetapkan tidak, tetapi mereka bisa mendapatkan rezeki. Kapan? Qala, Allah menjawab nih, malam yudkarismullah alaihi gitu. Ma segala sesuatu, ini maknya lil asya nih, Pak. Ma segala sesuatu, ini sifatnya umum nih, mau terkait dengan makan, terkait dengan minum, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan cemilan gitu, Pak, yang tidak disebut nama Allah, nah, maka itulah rizki dan penghidupan setan gitu. Umpamanya nih, yang terkait dengan maisah, penghidupan, Allah kan mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, kullu amrin dibalin la yubda'u bibasmalah fahuwa aqta. Itu setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka terputus itu, tidak berpahala, tidak mendapatkan pahala. Ada perbuatan baik nih yang kita lakukan, tapi tidak diawali dengan menyebut nama Allah, itu sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Itu terkait dengan penghidupan, Pak, yang sifatnya umum. Umpamanya bapak cari nafkah, itu kan baik itu. Bapak menolong orang, atau bapak barangkali menyingkirkan duri di jalan,
tapi tidak menyebut nama Allah, itu akto, terputus. Ya, pekerjaannya pekerjaan biasa saja, tidak dinilai sebagai ibadah. Ada juga yang disebut dengan perbuatan baik di situ, itu terkait dengan langsung dengan makan, minum, cemilan, gitu, berpakaian itu. Nah, sehingga nih Pak nih, dalam Islam itu semua gerak dan perubahan kita, semua aktivitas kita itu ada doanya, ada doa. Nah, dan yang namanya doa semuanya di dalamnya itu disebut nama Allah, diawali dengan nama Allah. So, itu apa doa yang tidak diawali dengan Allahumma atau Rabbana? Semuanya diawali dengan itu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Itu kan doa menuntut ilmu ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kita minta rizki, Allahumma inni as'aluka rizqan katsira. Ya Allah, aku memohon rizki yang melimpah. Ayat doa ada gini, doa ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa. Semuanya doa itu pakai asma Allah itu, pakai asma Allah. Karena memang tadi setiap perbuatan yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah, bahwa akto. Ada yang menafsirkan akto itu terputus dalam arti tidak berpahala. Yang kedua, ada yang menafsirkan akto di situ tidak akan berhasil, tidak akan berbarokah, gitu Pak, tidak akan berbarokah. Tetapi nih di dalam menafsirkan ismullahnya itu, ada penafsiran secara umum, ada penafsiran secara khusus, Pak. Kalau penafsiran secara umum itu tidak mesti menggunakan asma Allah dengan lafaz Allah. Kan asma Allah itu banyak, Pak. Paling tidak kalau dalam hadis kan ada 99 asma Allah. Inna lillahi tis'u wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Nah, berarti tidak mesti dengan kata Allah, Pak. Bisa Rabbi gitu. Ya Rabbi ya. Tergantung dengan kebutuhan kita apa, Pak. Bapak mau minta diampuni gitu, umpamanya berdoanya itu ya Ghaffar, ya Ghafur, ya gitu, Pak. Bapak mau minta ilmu, ya Alim, Wahidat yang Maha mengetahui. Bapak mau minta rizki, ya Razzaq, wahai Maha pemberi rizki. Bapak mau minta ini umpamanya keselamatan, ya Salam, gitu. Bapak mau minta kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Jadi tidak mesti ya Allah, Pak, tidak mesti ya Rabbi. Yang penting asma Allah saja gitu. Cuman yang familiarnya itu asma Allahnya itu adalah lafaz Allah itu, yang familiarnya itu. Makanya sebetulnya nih ketika sholat, kita sholat diawali dengan bismillah tidak? Nama Allah enggak, Pak? Nama Allah itu Allahu Akbar itu. Dengan mengucapkan Allahu Akbar itu kita sudah menyebut nama Allah itu. Makanya ada ulama yang mengatakan tidak mesti diawali dengan bismillah lagi katanya. Kan Allahu Akbar itu sudah asma Allah gitu. Allahu Akbar itu. Nah, jadi semua apa yang kita lakukan dalam Islam itu diawali dengan
menyebut asma Allah. Nah, dalam rangka apa gitu? Tadi dalam rangka biar apa yang kita lakukan itu satu berpahala, dua berbarokah, yang ketiga tidak menjadi jatahnya setan. Nah, mungkinlah untuk hal-hal yang sifatnya ukhrawi itu, yang berkaitan dengan agama, sudah cukup baguslah kesadaran umat Islam itu biasanya diawali dengan bismillah. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya duniawi terkadang lupa gitu, terkadang lupa. Sebetulnya mah ketika kita membaca doa itu untuk ini Pak, biar kita itu dalam keadaan satu terus mentauhidkan Allah, yang kedua biar kita selalu terkoneksi dengan Allah gitu. Pamannya kan nih dari sini aja, dari masjid nih, dari masjid ke rumah, atau tadi dari rumah ke masjid, begitu bangun tidur baca doa kan tuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun tidur tak? Setelah itu kita ke toilet umpamanya, baca doa lagi tuh, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian setelah itu kita ambil air wudhu, baca doa bismillahirrahmanirrahim. Setelah wudhu baca lagi doa kan, asyhadu an la ilaha illallah. Ada la ilaha illallah, ada asma Allah di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu buka pintu nih, mau menuju masjid, bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah. Itu kalimat hauqalah tuh Pak yang kemarin kita sampaikan tuh. Kemudian di perjalanan dari masjid, dari rumah ke masjid, kan ada doanya tuh. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, di penglihatanku, wa fi sam'i nuran, dan juga di pendengaranku, wa an yamini nuran, cahaya di sebelah kanan, wa an simali nuran, dan juga cahaya di sebelah kiri, wa amami nuran wa khalfi nuran, dan jadikan cahaya di arah depan dan belakangku, waj'alni nuran, dan jadikanlah aku orang yang bercahaya kan gitu. Masuk masjid, langkahkan kaki kanan gitu ta. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatku. Begitu nanti keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon kepadamu keutamaan darimu, kan gitu tak? Pokoknya mah dari satu gerakan ke gerakan itu selalu ada doanya. Dan kalau kita istiqomah gitu Pak, membaca doa itu, di samping kita memohon perlindungan dan keberkahan daripada Allah, ya kita mendapatkan pahala juga insya Allah. Namun cek bahasa Sunda mah ibadah teu karasa gitu Pak. Cuman itu kan perlu pembiasaan. Jadi agar lisan kita itu refleks Pak. Dan ketika kita Pak membaca doa, insya Allah nih kaki kita akan refleks gitu. Jadi doa itu akan mengingatkan langkah kaki. Kemungkinan besar orang yang pada saat masuk masjid tidak baca doa, mungkin kakinya pun yang kiri Pak, kemungkinan besar. Tapi kalau dia membaca doa, kemungkinan atau bisa dipastikan kakinya yang kanan. Karena pada saat itu lisannya mengatakan Allahumma ftahli,
langsung merintahkan ke otak, otak merintahkan ke kaki agar kaki yang dilangkahkan yang kanan itu. Pasti begitu. Kita lanjutkan nih. Jadi agar apa? Rezeki yang Allah karuniakan kepada kita dan penghidupan yang Allah karuniakan kepada kita itu tidak bisa menjadi jatahnya setan. Maka semuanya harus diawali dengan menyebut asma Allah. Ya paling tidak yang kita bisa saja tadi lafaz Allah lah, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Gini lamun kurban, Pak, lamun kurban menyembelih kurban untuk bisa-bisa tengok Bismillahirrahmanirrahim gitu. Lamun bisa mah Bismillahi Allahu Akbar, kan gitu Pak. Ayeuna Bapak mau berhubungan badan jeung istri teu bisa-bisa teuing doa mah Bismillahirrahmanirrahim gitu. Lamun bisa syukur-syukur baca doa contohkeun ke Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.